Beberapa hari saya di Queen, ada 3 orang yang meninggal di sebelah katil saya. Saya tidak sadar, pipi saya tiba-tiba basah. Dan kadang-kadang saya terpikir, mungkin giliran saya lagi nanti. Hello guys, welcome back to this YouTube channel. Dan hari ini saya ada tetamu di studio, Jasmine. Dan kali ada juga orang lain di sana yang sudah dengar tentang cerita kami berdua dan juga kali cerita Jasmine tersendiri. Sebenarnya ini first time kami buat begini dalam channel ini, dan saya pun first time interview macam ini, kira podcast sebenarnya. Thank you Del, buat saya di sini. Saya pun gembira aja lama tidak jumpa kawan saya si Del. Nama saya Jasmine Serapon. Saya sekarang tinggal di Kampung Tagas, tapi original tal saya di Kampung Pelutan, dan sekarang saya sudah berumur 22 tahun sudah. Dan itu dia Jasmine. Sebenarnya saya pun tidak ingat sejak bila lagi kita kenal, tuh. Oh, Dan kau ingat-ingat lah, saya tidak ingat sudah, macam memang begitu lama sudah. saya datang sini ujung 2012, saya rasa mungkin 2013 kali. Oh ya, 2013. Dan masa 2013 saya bersekolah di Thailand lagi. Kali belum rapat lagi masa itu, tapi Ya. kami kenal sudah sebab kami ini kawan gereja dan kawan satu kampung juga, dan rumah kami pun berdekatan. So sebenarnya guys, sejak kebelakangan ini kawan saya sini Jasmine, dia menghadapi banyak cabaran-cabaran lah. Jadi kalau Jasmine boleh kasih cerita sedikit apa cabaran kah, ataupun kasih cerita dari mula lah, apa yang kita punya viewer belum tahu di sana. Selepas saya habis sekolah di IKM Kota Kinabalu, beberapa bulan tuh saya kerja di Penmili Elektrik di KTSB, dan lebih kurang 1 bulan saya kerja sana, saya mendapat satu masalah. Dan waktu itu saya tidak sangka-sangka yang masalah itu sangat besar bagi saya. Waktu itu jam 7 malam 2 hari bulan 1 2020, sebelum saya balik dari kerja, saya ternotis sesuatu dalam bagian badan saya, dan saya pun bertanya dengan kawan saya kenapa jadi begini, dan dia tidak cakap panjang, dia terus suruh saya pergi di Biogosen. Saya terus saja pergi sana, saya sendiri pun risauin keadaan saya. Waktu itu kaki saya bengkak. Setelah saya minta cek di Biogosen, rupa-rupanya saya mendapat masalah bawah pinggang, dan di situ saya langsung tidak percaya, dan saya tidak sadar pipi saya tiba-tiba basah. Dan saya masih ingat tuh dokter di Begosen tuh, dia tolong saya kasih tenang keadaan. Dia kata ini semua oke juga, jangan kau risau, kau tenang saja. Sebaik kau surat ini untuk merujuk di hospital Lotong untuk hantar kau di hospital Queen, dia bilang. Dan saya tidak jawab apa-apa, saya tidak percaya dengan keadaan saya. Sebab selama ini saya aktif besukan, saya aktif jogging buat kerja, tapi tiba-tiba pula saya dapat masalah bawah pinggang. Dan dia kata yang paling saya tidak percaya, bawah pinggang saya sudah rusak, susah mau cakap macam mana keadaan dia. Jadi saya pun tidak percaya dengan keadaan itu. Jadi saya pun terima sejak keadaan macam itu, tanpa pikir lagi saya keluar aja dari Biogosen. Saya naik motor, dan saya tidak sadar macam mana saya boleh sampai rumah, sebab waktu itu saya tutup mata, saya terlampau sedih, saya menangis. Saya bukan saya ada masalah bawah pinggang, tapi jujurlah saya ada masalah relationship lagi waktu itu. Jadi sebagai orang muda memanglah terpengaruh dengan pasal itu. Saudara-saudara, sejak saya sampai di rumah jam 9 malam, saya menangis, dan keluarga saya sana tidak sadar. Dan sebelum jam 10 tuh diorang sudah tidur, keluarga saya sudah tidur, dan saya
tidak begitu tahu di orang, saya keluar dari rumah, saya terus pergi di Hospital Kota Merudu, Hospital Letong. Dan di situ saya telah ditahan sampai pagi, dan pagi esok baru keluarga saya tahu, dan saya pun diantar ke Kuin. Dan sebelum saya diantar ke Kuin itu, saya telah ditahan di sana, ditunda beberapa kali, kan ada masalah lagi. Orang balik-balik scan sepunya pinggang, dan jawaban mereka tetap sama, yang mau pinggang saya tidak harapan lagi. Dan waktu itu saya masih ingat, hampir tiap hari saya menangis, yang biasanya saya tidak pernah rasa. Tapi di sebalik kesedihan tuh ada juga kegembiraan yang saya dapat, sebab tiap hari itu ada saja kawan saya yang datang bilang buat saya, dan itu yang bagi saya kebahagiaan. Sebab bila nampak orang senyum, saya rasa saya sudah sehat kembali. Walaupun saya ada banyak masalah, selain masalah buah pinggang, masalah relationship, masalah dalam pekerjaan. So, saya telah berhenti bekerja sebabkan masalah ini. Sejak itu saya hampir putus asa, sebabkan apabila saya dokter cek semuanya tahap kesehatan, satu yang terang cakap kopi yang saya sudah tidak harapan lagi. Dan beberapa hari itu setelah saya diantar di Kuin, saya rasa macam saya sudah bersedia sudah, tapi saya tidak percaya yang Tuhan tidak bersama dengan saya. Sebab sebagai orang Kristen, dan supaya kita juga yang percaya dengan Tuhan, dia kata dia selalu ada dengan kita. Dan di situ saya tidak putus asa. Saya anggap saya sehat, abang saya selalu bagi nasihat yang jangan pikir masalah ini. Jadi saya pun coba tidak pikir, walaupun dalam masalah yang tidak harapan sudah, saya tetap percaya saya masih ada peluang. Walaupun beberapa hari saya di Kuin, ada 3 orang yang meninggal di sebelah katil saya, dan kadang-kadang saya terpikir mungkin giliran saya lagi nanti esok. Tapi saya sangat bersyukur sebab sekarang ini saya masih ada di sini. Dan inilah sebabnya saya sangat mengasihi Tuhan, sebab dia telah menunjukkan kasihnya sekali lagi kepada saya. Dan bukan pertama kali Tuhan bagi saya kesempatan, sebenarnya sudah berkali-kali, tapi kita sendiri yang lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Jadi mungkin saya tidak dapat terima kasih pada kawan-kawan saya satu persatu, tapi saya harap kalau kamu nampak video ini, saya mau ucap lebih dari terima kasih sebab sanggup kamu datang lewat saya bisa dipin dulu, beliau tegas. Semua kawan-kawan saya yang support saya sangat bersyukur sebab baik kawan macam kamu. Saya harap suatu nanti kamu akan diberkati oleh Tuhan atas kebaikan kamu. Terima kasih. Walaupun sekarang ini saya tidak dapat kerja macam dulu lagi, tapi ini sudah terlebih baik untuk hidup saya sebab Tuhan telah bagi saya peluang sekali lagi. So, saya ada pertanyaan di sini. Kenapa kamu tidak percaya? Yang sebenarnya saya pun tidak percaya kamu menghadapi sakit yang begitu. Tapi apa yang membuat kamu tidak percaya dengan situasi yang dokter kasih tahu? Selama ini saya rasa sehat sejak walaupun saya kerja berat. Di Labuan 6 bulan saya kerja ikon. Saya rasa tidak apa-apa masalah. Tapi setelah kerja lebih kurang sebulan di family, tiba-tiba ada masalah begitu. Dokter cakap buping yang saya sudah tidak harapan. Tapi selama ini tidak pun tanda-tanda yang saya ada masalah sakit pinggang, sakit apa-apa. Waktu itu kaki saya bengkak sedikit saja, tapi saya tidak rasa apa-apa sakit. Dan memang saya tidak percaya dokter cakap tidak harapan sudah. Dan sebenarnya saya tidak percaya sebab saya kenal Jasmine di sini dan dia sangat aktif, dia sangat kuat kerja, bukan orang yang ada sakit, history sakit sebelumnya. Dan saya mau tanya lagi Jas, selepas yang insiden ini apa yang berubah dalam kehidupan kamu? Sekarang ini saya boleh dikatakan sehat sudah, tapi ada banyak perubahan dari segi makanan dan pekerjaan. Dulu saya boleh makan apa saja dan saya boleh kerja berat, tapi sekarang saya tidak boleh makan makanan yang masin, manis, pedas, asam, apa-apa yang banyak rempah. Cuma saya boleh makan makanan yang sudah direbus 2 kali dan tidak boleh letak garam. Dan memang makanan sangat saya jaga sekarang ini, dan saya mesti makan banyak protein. Protein saya akan cepat berkurang jika saya tidak banyak makan protein. Dan dari segi pekerjaan, saya sudah tidak boleh buat kerja berat,
macam yang dulu lagi angkat pikon, angkat padi, angkat baja, tapi saya masih boleh angkat separuh berat daripada yang dulu. Tapi saya tidak risau-risau itu sebab yang saya sangat bersyukur sekarang sebab saya masih dapat bersama-sama dengan kita semua pada sekarang ini. Apa yang orang selalu salah paham dengan kamu tentang situasi kamu sekarang? Contoh dia, tulak kamu buat begini kah? So, adakah yang orang selalu salah paham tentang kamu, tentang situasi yang kamu hadapi ini? Ada juga segelintir, tapi saya tidak cakap yang bilang salah. Salah satunya ialah pasal kurang minum air. Tapi sebenarnya saya tidak juga kurang minum air. Dan cuma dulu waktu di IKM sekolah, saya pernah makan Maggi hampir 1 bulan. Jadi saya tidak rasa yang itu adalah masalah penyebab. Saya rasa mungkin sakit itu memang sudah sampai masanya datang dengan saya. Sebab bukan saya saja yang tidak siap makanan pada waktu asrama sekolah, tapi ada banyak kawan saya. Malah diorang merokok lagi kurus-kurus, tapi tidak masalah juga sampai sekarang. Saya rasa ini memang salah satu ujian dalam hidup saya. Sebab selama ini saya rasa saya kurang bersyukur dengan apa yang saya dapat. Jadi kalau banyak sudah yang berubah sejak dulu dan sekarang, dan apa harapan kamu untuk masa depan kamu, cita-cita kamu, adakah itu berubah ataupun kamu terus menjalani lah apa yang kamu percaya? Masa depannya saya rasa saya akan tetap capai juga saya punya masa depan yang saya rencang dulu. Sebab selepas saya habis sekolah di IKM Kota Kinabalu itu, saya rasa macam mau sambung sekolah di UNIKL. Dan selepas habis sekolah di UNIKL itu ada harapan untuk menjadi guru di IKM Kota Kinabalu. Dan banyak sudah kawan yang saya di sana, dan itu adalah salah satu harapan saya untuk masa depan. Apabila saya sambung ke UNIKL nanti, saya akan ambil bagian guru di IKM Kota Kinabalu. Dan saya rasa kalau rancangan saya untuk masa depan saya tidak akan ubah. Kalau saya ubah, saya seperti macam tidak alat tuju. Saya akan tetap usaha untuk mencapai rancangan saya untuk masa depan nanti. Selain daripada harapan untuk sambung sekolah di UKL, saya juga proyek di kampung saya. Kami ingin membuka satu tempat pemenangan yang indah, dan kami ingin membuat tempat itu sebagai tempat yang cantik untuk kita semua lewat nanti. Dan itu adalah salah satu impian saya juga, sebab saya teringin bila ada satu tempat yang menarik di kampung saya, ada ramai kawan saya yang datang, dan situ juga saya dapat jumpa kawan-kawan saya. Dan saya mau tanya lagi, dari mana kamu dapat motivasi? Saya tahu banyak orang yang di luar sana apabila dalam kena pencobaan ke situasi yang boleh menjatuhkan diri, dan terus jatuh menjunam. Tapi dari mana motivasi untuk kasih kuat lagi semangat kamu? Jujurnya waktu saya di hospital itu, saya langsung tidak boleh terima apa-apa motivasi. Walaupun saya diberi banyak nasihat, tapi masa itu saya ada semangat juga. Tapi selepas saja beberapa menit, saya rasa down, sudah susah. Saya rasa terlampau susah untuk lupa saya punya masalah. Dan apabila saya berpikir saja yang saya tidak harapkan sudah waktu itu, tidak ada maknanya saya untuk putus harapan. Sebab bukan saya saja yang ada masalah seperti itu, ada banyak lagi masalah yang lagi teruk dari saya, tapi masih dapat teruskan kehidupan. Saya tidak mudah terpengaruh dengan motivasi di buku ataupun di TV atau di YouTube. Saya lebih terpengaruh apabila melihat orang buat kebaikan. Dan jujurnya waktu di UIN itu ada seorang nurse dengan dokter yang sangat baik dengan saya. Dan apabila saya terlantar di katil, saya melihat diorang melakukan banyak kebaikan, walaupun diorang terlampau penat, tapi mereka tidak peduli dengan masa rehat diorang. Tujuan diorang adalah untuk membantu pesakit di sana. Saya percaya itu adalah kerja diorang, tapi melihat kebaikan yang diorang buat,
sepertinya macam yang memberi sesuatu yang sangat menyentuh hati saya. Jadi saya terpikir masa itu saya juga ingin melakukan kebaikan selagi saya masih hidup. Jadi situ saya mendapat semangat untuk meneruskan hidup saya. Saya pernah bertanya sekali dengan tuh dokter di sana, adakah saya masih mempunyai harapan untuk hidup beberapa tahun lagi, saya bilang. Tapi dokter bagi saya, Iman, jika kau percaya, ya memang masih ada, dia bilang. Jujurnya saya memang senang untuk menangis, dan apabila tuh dokter cakap begitu saja saya tersentuh sudah, sebab dia bagi jawaban yang sangat sesuai untuk saya, sebab dia sokong saya supaya saya tidak putus harapan, dan dia tidak cakap pun yang 2 tahun 3 tahun lagi, tapi dia cakap dia aku percaya ya masih ada, dia bilang. Dan salah satu yang sangat memberikan saya semangat adalah doa. Apabila kawan-kawan saya, bapak saya mendoakan saya merasakan yang macam saya diangkat kembali. Saya tidak percaya yang saya merasa begitu, tapi ini yang sukar saya mau cakap, sebab bukan semua orang percaya yang kita boleh merasa berkat yang begitu besar. Sebab biasanya kalau kita berdoa kita tidak rasa apa-apa, tapi di saat kita ada masalah, situ Tuhan sentiasa ada untuk kita. Dan pada waktu mereka berdoa untuk saya memang percaya bahwa Tuhan berada di samping saya, dan itu telah membuat saya terus termotivasi untuk meneruskan hidup saya sampai sekarang. Soalan akhir saya pada hari ini, apakah nasihat kamu untuk orang luar di sana? Nasihat dari segi macam mana kalau kita hilang semangat kah, apa yang kita perlu buat, dan apa step-step dia kah. Jadi apakah nasihat kamu untuk orang luar di sana yang menghadapi tekanan kah atau macam-macam? Saya rasa ada sesuatu yang perlu saya beritahu kepada kita. Kita perlu bersyukur pada setiap waktu. So kenapa? Kita tidak tahu bila masanya kita akan pergi. Sebab seperti saya rasa sehat saja, tapi tiba-tiba ada masalah yang begitu besar yang sukar untuk dipercayai. Dan saat ini saya ingin untuk bersyukur pada setiap masa, walaupun saya masih melakukan kesalahan, tapi saya akan tetap untuk berusaha mengampuni mereka yang masih membenci saya. Saya percaya sebaik manapun kita, masih ada orang di luar sana yang tidak suka dengan kita. Tapi ingatlah seperti yang Tuhan katakan, kasihlah sesamamu. Dan saya percaya kita semua adalah orang baik. Akhir sekali saya cakap yang saya sangat berterima kasih kepada kamu semua, terutama kepada keluarga saya dan sahabat saya, si Del. Pada waktu dorang lewat saya di Queen tuh, dia ada banyak cerita dengan saya, dan jujurlah saya sangat terharu sebab dia banyak bagi nasihat dengan saya, dan saya tidak lupa apa sih yang dorang buat di mana-mana pun, waktu EY di gereja, di mana-mana pun yang dorang cakap pada saya sentiasa ingat, sebab bukan semua orang boleh berbuat kebaikan dengan kita, dan kita mesti hargai apapun sekecil manapun yang dorang buat pada kita. Apa yang saya kongsikan ini berguna pada kita semua, dan kita boleh jadikan sebagai bukan saja motivasi, tapi semangat untuk kita semua. Jangan mudah putus asa,
Walaupun kita punya kesalahan, tapi percayalah bahwa Tuhan sentiasa ada untuk kita, dan semoga kita semua sentiasa sehat, gembira pada saat ini. Terima kasih. Saya sangat bersyukur sebab saya telah diberi peluang untuk berkongsi cerita pada saat ini. Terima kasih kepada kawan saya Del. Dia memang orang yang baik. Thank you kepada kita semua. Tuhan berkati. Memang banyak di antara kita yang ada masalah-masalah yang besar maupun yang kecil. Tapi belum tentu lagi masalah itu kita boleh kasih selesai. So macam Jasmine di sini, saya sangat kagum dengan dia. Cara dia kasih selesai masalah dia, biarpun masalah itu sangat besar. Kali saya pun belum pernah ada masalah yang sebesar begitu, tapi dia boleh harungi itu dengan sepenuh hati, dan dia bukan saja masalah dia sendiri, tapi apabila saya interview dia tadi, macam masalah ini macam dia mau tolong orang lain lagi, mau kasih motivasi orang lain lagi, bagi kamu semangat di sana. So saya sangat terharu dengan apa yang Jasmine ceritakan di sini. So video ini adalah untuk motivasi kamu semua, dan saya harap kamu dapat share video ini dan kita dapat belajar sesuatu dari video ini dan yang kita boleh gunakan di dalam kehidupan harian kita. So kita terpaksa salam begini biarpun COVID-19 kita salam saja sebab itu sudah kebiasaan kita, dan itu saja video untuk hari ini guys. So see you next time. Bye.